Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Ayat renungan bagi kita 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Firman ini merupakan pembelaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus terhadap berbagai ajaran sesat yang berusaha untuk menyesatkan jemaat Kristus yang ada di kota Korintus, yang antara lain ajaran yang berasal dari kaum Helenis atau masyarakat setempat yang menganggap hikmat mereka lebih istimewa dan yang menganggap bahwa salib adalah kebodohan. Dengan pengajaran ini, Paulus hendak meneguhkan iman yang dimiliki oleh jemaat mula-mula sehingga mereka tidak terpengaruh oleh berbagai ajaran tersebut di dalam iman mereka yang tertuju kepada Yesus Kristus. Hal ini mengingatkan kita kembali mengenai tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang Kristen, tidak hanya terjadi pada masa dulu. Pada masa ini juga banyak sekali berbagai ajaran yang berusaha menyesatkan iman orang-orang Kristen. Bahkan semakin bertambah zaman, tidak menutup kemungkinan tantangan ataupun pergumulan tersebut akan semakin berat. Bisa saja semakin bertambah zaman, oleh karena berbagai tantangan tersebut, orang-orang akan malu untuk menyatakan imannya, atau orang-orang akan meninggalkan agamanya, atau bahkan ada pandangan yang menyatakan bahwa orang yang beriman, orang yang beragama dianggap sebagai ketinggalan zaman. Melalui firman ini, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan kembali untuk tetap komitmen menjadi laskar Kristus dalam memberitakan firman Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh berbagai ajaran sesat yang beredar di tengah-tengah kehidupan kita. Berita yang disampaikan oleh orang beriman adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kalau dikatakan tersembunyi, hal ini diibaratkan seperti harta karun ataupun barang berharga yang disimpan secara tersembunyi. Kalau dikatakan disimpan secara tersembunyi, tentu harta tersebut atau barang berharga tersebut tidak diletak di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat umum, tetapi disembunyikan di tempat yang aman yang tidak dapat ditemukan oleh orang-orang banyak. Selain itu, kalau dikatakan tersembunyi, inilah yang menandakan bahwa sesuatu tersebut sangat berharga. Dengan demikian, jika dikatakan tersembunyi, maka hanya orang-orang tertentu yang dapat menemukan hal tersebut. Dikatakan juga bahwa hikmat Allah itu adalah bersifat rahasia, artinya bahwa hikmat Allah tidak dapat
dicari di sembarang tempat atau secara asal-asalan. Hikmat Allah hanya dapat diperoleh melalui usaha dan perjuangan di tempat tertentu yang mana diberitakan kebenaran firman Allah secara benar dan juga tepat. Hal ini mengingatkan kita kembali untuk tetap memiliki kerendahan hati. Kalau dikatakan memiliki kerendahan hati, artinya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka kita tidak dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Berangkat dari pemahaman tersebut, berangkat dari kerendahan hati, itulah yang menggerakkan hati kita untuk mencari, menggali hikmat Tuhan Allah, sehingga kehidupan kita semakin diperkaya melalui hikmat Allah yang kita peroleh. Melalui firman Tuhan pada saat ini semakin meneguhkan hati kita, mengingatkan kita untuk senantiasa mencari hikmat Tuhan Allah sehingga kita memperolehnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berita yang dibawakan oleh orang-orang beriman adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jika dikatakan tersembunyi, ini menyangkut tempat. Diibaratkan seperti harta berharga yang diletakkan di tempat tertentu dan yang tersembunyi, atau tidak diletakkan di sembarang tempat atau di pinggir jalan. Penempatan tersebut menandakan bahwa harta tersebut sangat berharga dan yang tak ternilai oleh apapun. Jika dikatakan rahasia, maka ini menyangkut orang ataupun yang menerimanya, yang berarti bahwa hikmat tersebut hanya diberikan kepada setiap orang yang memiliki kerendahan hati, yang menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan, bukan kepada orang yang tinggi hati ataupun yang congkak, yang merasa apa yang dia ketahui memiliki keistimewaan dari apa yang diketahui orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal di hadapan Tuhan, apa yang dia miliki ataupun apa yang dia ketahui tidaklah seberapa. Melalui firman ini mengingatkan kita kembali untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang menyadari keterbatasan kita, dan yang selalu memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Allah di dalam kehidupan kita, dengan usaha kerinduan kita yang selalu mencari hikmat Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Berikutnya dikatakan bahwa hikmat Allah telah ada sebelum dunia ini dibentuk. Sebelum dunia ini jatuh ke dalam dosa, hikmat Allah telah dinyatakan. Ini menandakan karya pemeliharaan Allah yang telah ada sejak zaman dahulu kala, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah di dalam kekudusannya menyatakan firman-Nya, sehingga orang-orang yang mengenal kebenaran firman-Nya akan semakin mengenal hikmat yang berasal daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu, di dalam kekudusan manusia harus berusaha mencari hikmat Allah di dalam kehidupannya. Dalam firman ini dikatakan bahwa hikmat mendatangkan ataupun mengerjakan kemuliaan bagi kita. Ini mengingatkan kita kembali akan karya penciptaan Tuhan Allah. Kita diciptakan segambar dengan rupanya. Inilah kemuliaan yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah lainnya. Tentunya kita mendapatkan kemuliaan bukan karena apa yang kita miliki yang berasal dari dunia ini, tetapi oleh karena hikmat Allah, maka kita mendapatkan kemuliaan.
Hal ini mengingatkan saya kembali akan pengenalan terhadap beberapa orang Sintua. Mereka memiliki penampilan yang sederhana, rumah yang sederhana, tetapi mereka disegani rekan-rekan sepelayanannya, dan mereka dihormati warga jemaat yang mereka layani. Secara kasat mata orang-orang tentu akan melihat bahwa mereka disegani, mereka dihormati bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi oleh karena hikmat Allah di dalam pelayanan mereka, di dalam kehidupan mereka. Itulah yang mendatangkan kemuliaan di dalam kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, memang benar kita hidup di dunia ini, tetapi sebagai orang Kristen, kita harus hidup di dalam hikmat Allah yang mendatangkan kemuliaan bagi kehidupan kita dan menggerakkan kita untuk senantiasa melayani Tuhan. Amin. Shalom.